Oke, baik. Selamat pagi untuk rekan-rekan wisudawan wisudawati di wisuda 66. Kami dari panitia mengucapkan selamat teman-teman sudah tiba di tahap akhir gitu ya. Jadi besok teman-teman akan merayakan prosesi wisuda 66 di JCC. Nah, perkenankan kami untuk bisa memberikan beberapa informasi yang mungkin teman-teman perlu atau mungkin rekan-rekan perlu untuk informasi wisuda 66 di tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2022. Baik, kita akan mulai. Baik, di sini akan terbagi menjadi 3 hari, rekan-rekan. Jadi dimulai untuk hari Rabu, untuk hari Jumat pada tanggal 9 Desember itu akan bermain 2 shift ya. Shift 1 itu mulai pada pukul 7 pagi dan shift 2 akan mulai pada pukul kurang lebih setengah 2 siang. Dengan berbagai pembagian fakultas yang sudah ada di dalam slide. Kemudian untuk hari Sabtu di tanggal 10 Desember juga sama, di shift ketiga dan shift keempat bermainnya di jam yang sama, rekan-rekan di jam 7 pagi dan juga setengah 2 siang. Kemudian untuk hari Minggu tanggal 11 Desember, di sini shift 5 dan 6, disebutnya adalah shift 5 dan 6. Untuk shift 5 tetap dimulai jam 7 pagi. Untuk shift 6 ini dikhususkan untuk yang mengambil online ya, wisuda online. Baik, kita akan sedikit memaparkan ini adalah rangkaian acara atau susunan acara dari wisuda. Jadi wisuda di shift 1, 2, 3, 4, 5, 6 susunannya kurang lebih sama, rekan-rekan. Jadi saya jelaskan sedikit dari rundown. Untuk awal akan dibuka acara upacara wisuda angkatan 66 Universitas Gadjah Nusantara ini akan dibuka pada saat Senat masuk di ruangan sidang ya, sidang terbuka ini akan keadaannya pintu akan ditutup. Jadi untuk wisudawan wisudawati dan juga para tamu undangan atau juga orang tua dimohon untuk bisa hadir tepat waktu sebelum Senat memasuki ruangan. Karena pada saat poin ketiga, pada saat Senat masuki ruangan, ini pintu dalam keadaan tertutup dan akan dibuka kembali pada poin 9, poin 10 maaf, setelah sambutan dari rektor. Jadi ini durasinya agak lama, jadi rekan-rekan diharapkan untuk bisa tiba tepat waktu sebelum pintu ditutup. Oke, saya lanjut kembali ya. Jadi setelah arahan Senat, jadi akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan ada menyanyikan cipta dan juga ada doa pembuka, kemudian dilanjutkan dengan pimpinan perguruan tinggi. Di poin ke-8 ada pembukaan sidang terbuka Senat perguruan tinggi Universitas Gadjah Nusantara untuk angkatan ke-66 akan dibuka oleh rektor dan juga ada sambutan langsung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian acara akan berlanjut kepada penghargaan wisudawan wisudawati summa cum laude, wisudawan wisudawati terbaik atau best graduate yang dilakukan, dan juga ada pemilihan BINUS Award of Excellence. Nah, setelah itu ada penghargaan untuk wisudawan wisudawati summa cum laude dan dilanjutkan untuk pelantikan keseluruhan. Jadi ini adalah pelantikan keseluruhan angkatan wisuda 66 di poin ke-13. Nah, setelah pelantikan akan ada pembacaan janji satya alumni yang diikuti oleh seluruh wisudawan. Jadi wisudawan wisudawati diminta untuk bisa berdiri untuk bisa menyatakan janji satya alumni. Ada penyerahan award dan juga ada sambutan dari wisudawan. Sambutan dari wakil wisudawan ini di setiap shiftnya akan ada perwakilan satu orang yang akan memberikan sambutan. Kemudian ada juga musik performance dan akhirnya di poin ke-18 penutupan sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi. Kalau ada yang bertanya di kolom pertanyaan juga, untuk orang tua atau mungkin tamu undangan boleh keluar ruangan atau tidak. Jadi diharapkan semuanya tetap berada di dalam ruangan sampai dengan penutupan sidang terbuka dari Senat. Jadi tidak boleh pulang terlebih dahulu atau mungkin izin keluar untuk pulang ya, rekan-rekan sekalian. Oke, kita ya di sini ada sedikit penjelasan untuk rekan-rekan di mana teman-teman atau rekan-rekan diharapkan sudah menggunakan baju dan juga sudah menggunakan masker yang sudah diberikan di paket toga tersebut. Kemudian sudah memasuki wilayah atau area JCC dengan menggunakan baju
formal atau mungkin ya kebaya yang lengkap dengan toganya. Jadi bukan menggunakan toga di venue atau mungkin di JCC ya, rekan-rekan. Jadi setelah masuk ke JCC itu rekan-rekan sudah menggunakan toga, baju lengkap. Kalau untuk yang pria juga sudah menggunakan kemeja dengan celana bahan hitam, kemudian sudah menggunakan toga. Nah, poin kedua ini perlu diperhatikan untuk bisa memasuki area JCC masih menggunakan scan Peduli Lindungi. Jadi untuk seluruh wisudawan, orang tua semuanya wajib menampilkan scan Peduli Lindungi itu adalah berwarna hijau. Apabila ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya dan tidak bisa menerima vaksin, maka statusnya mungkin orange atau mungkin merah, diperkenankan untuk bisa membawa hasil tes antigen 1 kali 24 jam. Ini pada saat masuk ke dalam pintu utama ya. Jadi akan di-show kepada security untuk bisa masuk ke plenary. Oke, di poin ketiga ini perlu dipahami dan perlu disepakati bersama bahwa setiap wisudawan dan juga orang tua undangan diminta untuk bisa tiba 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi sesuai sama shift-nya, tadi ada shift 1, shift pagi dan shift siang. Shift pagi itu jam 7 pagi, berarti setengah 7 sudah harus hadir di venue. Untuk shift kedua, setengah 2 berarti jam 1 sudah harus hadir di venue. Kemudian sudah bisa masuk atau mungkin sudah mulai prosesi sekitaran 30 menit ya daripada acara sebelum dimulai. Untuk poin keempat, di sini yang perlu disepakati bersama juga, wisudawan tampilannya atau mungkin dress code-nya yang diperlukan adalah kemeja warna putih, tangan panjang, kemudian celananya adalah celana hitam, ini celana bahan, rekan-rekan kalau ada yang bertanya mungkin boleh pakai celana jeans atau enggak, diharapkan semuanya bisa menggunakan celana bahan berwarna hitam. Dan ini yang satu yang penting, walaupun kecil ya, tapi terlihat kalau misalnya disorot kamera adalah dasi kupu-kupu. Jadi perlu menggunakan dasi kupu-kupu untuk seluruh wisudawan. Dasi kupu-kupunya berwarna hitam. Oke, kemudian ya mengenakan toga dengan lengkap dan juga topinya. Ini untuk wisudawati diharapkan bisa menggunakan kebaya atau mungkin pakaian formal sejenis kebaya gitu ya. Japanese blues di sini dengan menggunakan toga dan juga menggunakan topi yang sama. Kalau ada pertanyaan, kakak panitia kalau untuk panjang apa ya, bawahan atau mungkin panjang bagian rok kebayanya seperti apa? Diharapkan berada di bawah betis ya, supaya toganya tidak apa ya namanya, tidak balap-balapan nih. Kan kalau toga kan mungkin sekitaran cuman di bawah betis sedikit ya, teman-teman atau rekan-rekan. Nah, ini kebayanya atau kainnya harus lebih panjang daripada toga. Jadi kalau misalnya disorot kamera, teman-teman tidak terlihat hanya menggunakan bagian toganya saja gitu, tapi bagian kebayanya masih tetap terlihat. Seperti itu. Untuk modelnya juga tidak ada spesifik model untuk penggunaannya. Jadi silakan dikreasikan sesuai dengan properti atau mungkin pakaian yang dimiliki. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini ada bagian alas kaki. Di bagian alas kaki untuk yang pria, di sini menggunakan formal shoes atau mungkin sepatu yang formal seperti loafer atau mungkin pantofel. Kemudian untuk yang wanita boleh menggunakan heels, boleh menggunakan model selop ya kalau yang Jawa banget tuh yang model selop atau mungkin model wedges itu diperbolehkan. Jadi ada banyak pilihan untuk alas kaki wanita dan juga pria. Warnanya kalau untuk pria ya lebih disarankannya berwarna gelap, hitam, biru dongker atau mungkin coklat tua dan lain sebagainya. Oke. Nah, di poin kelima di sini ini untuk tempat duduk atau mungkin kursinya akan ada spesifik kursi atau nomor kursi yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Rekan-rekan bisa mulai mengecek dari sekarang di Binus Mobile for Student-nya. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman sudah bisa berhasil masuk atau bisa akses, itu sudah terlihat nomor kursi teman-teman. Nanti akan di-show saja ke panitia, nanti akan diarahkan untuk tempat duduknya. Oke, jadi ada di menu Binus Mobile for Student, di bagian menu graduation, teman-teman bisa cek.
Ini mungkin sambil saya menjelaskan slide bisa sambil dicek ya sekarang ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditaruh di kolom komentar. Di poin ke-6 di sini untuk selama acara prosesi graduation tidak boleh berpindah dari kursi yang sudah ditentukan karena kursi ini sudah didedikasikan sesuai dengan nama dan NIM dari teman-teman. Jadi pada saat teman-teman nanti dipanggil, pada saat pelantikan itu nama teman-teman sudah tertera di layar dan memang ini sudah bentuknya sistem. Jadi kalau teman-teman nanti berubah kursi, namanya mungkin pada saat teman-teman dipanggil ke depan itu bukan nama teman-teman. Oke, jadi perlu diperhatikan tidak boleh berpindah kursi. Kemudian yang nomor 7 tadi sudah saya jelaskan di rundown bahwa untuk janji Satya alumni diucapkan bersama-sama ya. Jadi teman-teman diminta untuk bisa berdiri dengan sikap sempurna mengucapkan janji Satya alumni. Poin ke-8 diminta untuk bisa makan atau minum sebelum menghadiri graduation ceremony. Karena memang di dalam plenary hall khususnya untuk wisudawan karena berada di bagian bawah ya tempat duduknya itu tidak diperkenankan untuk membawa makanan atau minuman. Kalau ada yang tanya kalau misalnya saya ada mah seperti apa, jadi lebih baik memang diantisipasinya adalah dengan makan dan minum sebelum acara. Jadi setelah masuk plenary hall di situ ada tempat sampah, jadi silakan di untuk makanan dan minumannya dan teman-teman sudah siap untuk bisa masuk dalam prosesi wisuda. Oke, jadi ya ini ada beberapa yang diminta untuk bisa dilaksanakan bahwa silakan teman-teman bersiap untuk ke toilet break itu sebelum acara. Kemudian ada beberapa yang memang menanyakan mengenai jam ibadah ya, teman-teman. Ini bisa dilakukan asal bisa izin kepada panitia karena nanti akan ada ditandai gitu ya kalau teman-teman itu bisa masuk kembali gitu ya, tidak perlu show registrasi lagi. Oke, kita ke poin selanjutnya. Oke, jadi tadi sudah mulai dicek ya teman-teman di BINUS Mobile for Student. Jadi ini adalah bentuk sistem atau mungkin tampilan attendance sistemnya dan juga food voucher. Mungkin ini bicara tentang food voucher hanya tertampil gitu ya di layar untuk yang summa cum laude, best graduate dan BINUS doctoral program graduates. Jadi akan ada redeem food-nya. Tapi untuk teman-teman yang reguler di poin bawah adanya tag attendance only. Gitu. Kalau ada yang tanya kakak panitia ini bisa di tag attendance dari sekarang atau tidak bisa karena memang tag attendance-nya seperti di BINUS ya memang cuma hanya di area plenary hall. Jadi memang ada range areanya. Jadi teman-teman bisa melakukan tag attendance pada saat teman-teman sudah masuk ke area plenary hall. Sedikit menjelaskan mengenai food voucher di sini akan summa cum laude dan juga best graduate akan mendapatkan satu bag gitu ya berisikan tiga paket gitu ya, untuk wisudawan dan juga orang tua. Kemudian untuk BINUS doctoral program ini akan ada dedikasi untuk 2 orang. Oke. Akan ke slide berikutnya. Ini bentuknya adalah attendance system yang perlu teman-teman pahami bahwa pastikan bahwa ya tadi berada di lokasi plenary hall karena kalau tidak akan bisa attendance. Kalau ada bermasalah pada saat attendance bisa langsung menghampiri panitia yang ada karena di situ ada beberapa panitia yang akan berjaga di bagian pintu depan. Kemudian diminta untuk bisa make sure bahwa smartphone kalian terkoneksi dan memiliki internet yang stabil. Karena GPS-nya ini perlu diaktifkan untuk bisa take attendance ya. Jadi jangan sampai GPS-nya mati. Kemudian kalau gagal seperti apa? Jadi ini ada beberapa notif gitu ya. Kalau notifnya berwarna orange itu berarti ada beberapa pendingan status seperti keuangan dan juga library. Mungkin ada buku yang belum dikembalikan dan lain sebagainya. Silakan hubungi staf atau mungkin panitia terdekat. Kemudian ada juga untuk status merah. Status merah ini bisa saja perlu dicek kembali di refresh gitu ya. Kalau misalnya memang belum berhasil berarti ada masalah di bagian internet. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk invitation untuk tamu undangan. Oke, ini semua bentuk digital invitation adalah bentuknya digital form, jadi tinggal di show aja. Kemudian bisa diakses di BINUS Mobile for Parents di versi yang terbaru 1.10.2, kemudian untuk BINUS Mobile for Student di 1.36.0.
semuanya sama di menu graduation invitation. Boleh nanti langsung dicek ya, rekan-rekan, ini mumpung masih berada di lokasi sesi briefing gitu ya, jadi bisa langsung dicek. Ada yang bertanya mungkin ini untuk parents kalau misalnya agak susah untuk menggunakan smartphone atau mungkin menunjukkan BINUS Mobile for Parents, bisa nggak dibantu sama saya sebagai wisudawan? Boleh saja, jadi teman-teman bisa klaim langsung di BINUS Mobile for Student dari teman-teman di menu graduation invitation. Berlaku hanya untuk 2 orang. 2 orangnya ini belum tentu harus orang tua ya, mama dan papa misalnya, mamanya yang bisa hadir, papanya berhalangan, digantikan dengan adik juga boleh, yang penting validnya hanya untuk 2 orang. Kalau ada pertanyaan membawa anak kecil, membawa keponakan, dan lain sebagainya, mohon maaf untuk area masuk memang sudah dibatasi hanya untuk 2 orang, walaupun anaknya nanti dipangku ya, jadi tetap dihitungnya 3 orang kalau untuk anak kecil. Jadi hanya boleh masuk 2 orang. Oke, kemudian ini bentuk tampilannya. Jadi rekan-rekan sudah bisa mulai lihat nih, oh ya saya ada di shift keberapa, kemudian di jam berapa, kemudian setelah redeem invitation ini nanti akan dilakukan oleh panitia. Jadi ada 4 digit kode ini yang akan dilakukan dilakukan panitia pada saat berada di plenary hall. Ya, jadi setelah itu nanti teman-teman juga bisa melihat seat number-nya di sini. Ya, kita masih menggalakkan prokes, jadi teman-teman diminta untuk bisa menggunakan masker yang sudah diberikan oleh paket toga ya, masker khusus untuk BINUS, wisudawan BINUS 66. Untuk para tamu undangan diminta untuk bisa menggunakan masker KN95 atau KF94. Ya, sebelum masuk pasti akan dicek kembali oleh security dan juga panitia. Jadi diharapkan diingatkan kembali ke orang tua, jangan sampai kelupaan membawa masker. Sebelum masuk ke plenary hall, semuanya harus wajib menggunakan scan peduli lindungi, walaupun dia nanti terpisah ya, wisudawan ke arah kiri, misalnya orang tua ke arah atas gitu ya, ini perlu di scan peduli lindungi. Tadi hampir sama, spesifikasinya adalah membawa surat antigen apabila scan peduli lindunginya tidak dalam status hijau. Ya, kemudian, para tamu undangan nanti areanya berbeda. Kalau wisudawan itu ada di bagian bawah ya, kursinya di bagian bawah, di plenary itu di bagian center. Kalau untuk orang tua, wisudawan atau tamu undangan akan ada di bagian tribun, jadi mengelilingi. Jadi akan ada berada tingkatannya lebih tinggi. Oke, ini untuk setiap tamu undangan yang reguler ada di balkon, di bagian balkon. Namun untuk undangan yang wisudawannya adalah summa cum laude, best graduate, dan juga BINUS doctoral program, disediakan kursi yang khusus di bagian yang sama ratanya dengan wisudawan-wisudawati di bagian sisi kiri. Nanti semuanya akan diarahkan oleh panitia. Yang penting tadi di-show ke panitianya bahwa oh ya saya adalah tamu undangan dari wisudawan summa cum laude, nanti akan diarahkan ke kursinya. Oke, kemudian di sini digalakkan kembali ya, tidak boleh masuk tanpa menggunakan masker. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tampilan dari microsite. Teman-teman sudah bisa mulai mengakses, wisudawan-wisudawati sudah bisa mengakses graduation microsite di sini BINUS ACR ID /graduation. Di sini tampilan utamanya, kemudian teman-teman tinggal memasukkan email dan juga password yang sama seperti email BINUS ACR.id dari teman-teman. Lalu setelah tampilan ini, kita akan langsung masuk ke dalam tampilan graduation microsite, yaitu dokumen kelulusan. Jadi teman-teman sudah bisa mengecek atau berkas-berkas kelulusan di sini. Oke, di sini ada nama, name, dan juga email dari teman-teman. Oke, graduation microsite juga sudah disiapkan untuk link streaming untuk keluarga. Kalau ada yang bertanya, saya ingin membawa adik-adik gitu ya untuk nonton. Nah, sayang sekali kalau untuk di onsite kan hanya dapat 2 seat gitu ya. Jadi teman-teman bisa saja menyaksikan secara online. Online streaming ini tidak ada kapasitasnya, jadi teman-teman silakan langsung bisa akses. Nanti akan ada link streamingnya ya di www.binus.tv/live streaming event. Kemudian ada juga Twibbon yang bisa teman-teman gunakan
Ini mungkin ada yang mau eksis ya, langsung mau posting sama langsung mau tuliskan hashtag gitu, jadi bisa langsung di-download Wibonnya dan juga virtual background. Nanti virtual background ini digunakan untuk teman-teman yang wisuda Shift 6 yang online. Yang jelas ada FAQ ya. Oke, ini sedikit berbicara mengenai prosesi inaugurasi di sini ya. Jadi selamat untuk penerima BINUS Award of Excellence, BINUS Graduate, Best Graduate, dan juga summa cum laude. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kalian akan BINUS Award of Excellence akan mendapatkan trofi dan juga special gift. Untuk Best Graduate akan mendapatkan slash lempang gitu ya, trofi dan juga sertifikat. Untuk summa cum laude akan mendapatkan medali, cincin emas dan juga summa cum laude sertifikat. Oke, ini untuk prosesi pelantikan dari teman-teman. Di mana kalau teman-teman nanti bisa sambil browsing, ada beberapa referensi wisuda 65, kita masih menggunakan konsep yang sama bahwa akan ada 2 line atau 2 baris. Barisan dengan row A dan juga row yang B. Jadi kita akan berjalan bersamaan. Untuk jurusannya juga nanti akan langsung dibacakan oleh MC gitu ya. Misalnya saya dari jurusan Marketing Communication atau Mass Communication. Nah, di site yang B mungkin itu jurusannya Teknik Informatika. Nah, Marketing Communication dan Teknik Informatika akan berjalan bersamaan. Tapi memang penyebutannya berbeda dan layar tampilannya juga akan berbeda kiri dan kanan. Oke, ini ada yang perlu dipahami. Nanti kita sambil lihat tampilannya. Ada 2 atau 3 stop point ya. Jadi di panggung itu teman-teman akan berhenti di beberapa titik. Titik pertama itu adalah bersama dengan Vice Rector dan juga Director. Nanti terlihat orang pertama, Dewan Pelantik pertama yang akan teman-teman temui itu adalah Vice Rector atau Director. Nah, teman-teman tinggal menunduk saja, menundukkan kepala, nanti di bagian kuncirnya akan dipindahkan. Setelah lewati stage pertama, Vice Rector dan juga Director, teman-teman akan pindah ke stage bertemu dengan Dean. Gitu ya, nanti akan diberikan tabung kelulusan, kemudian teman-teman setelah itu berpindah kembali ke bagian redeem atau mungkin dokumen kelulusan. Itu akan diberikan oleh HOP atau HOD dari teman-teman. Ya, jadi akan ada 3 stage nih teman-teman ya. Diharapkan tidak ada physical contact, jadi boleh mengucapkan terima kasih dengan sign namaste gitu ya. Lalu sebelum meninggalkan stage itu tolong berhati-hati ya, di bagian tangga bawah tuh akan ada beberapa spot dari fotografer Tarzan gitu ya. Jadi akan ada beberapa spot di mana teman-teman harus berhenti dan juga berfoto. Ini untuk teman-teman yang memang melakukan registrasi untuk foto paket bersama dengan Tarzan. Oke, kemudian di bagian belakang nanti akan ada redeem graduation dokumen di bagian belakang akan diatur oleh panitia. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi, teman-teman. Jadi silakan dipahami apa yang harus dilakukan dari tayangan berikut ini. Pelantikan wisudawan wisudawati peraih predikat summa cum laude angkatan ke-60 Universitas Bina Nusantara dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Nusantara Bapak Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Hadirin sekalian, berikut ini adalah para wisudawan wisudawati peraih predikat summa cum laude kelompok pertama Riha Rizana Warang dengan perolehan IPK 4,00. Dari program Sarjana School of Information System, Program Information System Audit, Leoni Madeline Tirta Mulia dengan perolehan IPK 4,00.
Selain meraih predikat summa cum laude, Leonie Madeline Tirta Mulia juga merupakan best graduate untuk program Information System Audit. Pelantikan wisudawan wisudawati BINUS Business School Master Program, Program Studi Manajemen Peminatan Kreatif Marketing. Wisudawan wisudawati berikut ini memperoleh gelar MM Magister Manajemen. Kami mohon kesediaan Ibu Dr. Rini Setiawati SE MBA selaku Dean of BINUS Business School Master Program dan Head of Creative Marketing Program untuk melantik wisudawan wisudawati. Nidia Selaan Dian Dewi Megadini, Randi Imam Pratama, Yunda Desilia, Yasir Alsada, Alisa Kionggono, Riza Rizal Syahrezi, Fatia Rizky Anugrah, Dian Dewi Megadini, Dewi Kristina, Jimmy Livianto, Muhammad Haris Arahman, Bernadette Cynthia Quinn, Alfian Pratama Putra, Gusti Putriana Kumalasari, Kristafani Wijaya, Modika Latifah Munawara, Dina Irwan Lukmantoro, Rifki Fauzan Subiantoro, Sakina Koneli, Gabriel Marshall Wibawa, Robi Angelo, Ervina Wulandari, Ratu Amalia, Manuela Amsal Sumitro, Nabila Anissa, Luke Varian Arci, Dennis Liu Winta, Igede Aditya Pratnya Dipa. Oke, mungkin tadi sudah dilihat tayangannya gimana ya prosesnya seperti itu. Teman-teman diminta untuk menunduk terlebih dahulu ya, karena tadi di bagian vice rector atau director akan digeser kuncirnya. Dan disclaimer ini adalah tampilan baju toga dan wisudawan yang lama gitu ya, yang teman-teman dapatkan yang bentukannya topinya baret, jadi masih topinya bentuknya prisma. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, sesuai sama prokes juga. Kalau tadi terlihatnya salaman, teman-teman tinggal mengucapkan namaste saja. Lalu kita akan beralih ke slide berikutnya. Ya, ini yang dimaksud tadi akan bermain dua ya, side kiri dan side kanan, atau A dan juga B. Jadi untuk setiap arah gitu ya, teman-teman akan masuk dari panah tengah ini, side A dan side B, kemudian teman-teman akan bertemu stage pertama itu ya tadi di vice rector dan juga direktur dari kampus masing-masing, kemudian berpindah ke dekan. Setelah dari dekan, teman-teman akan mendapatkan tabung nih dari dekan, kemudian dari HOP dan juga HST, study program, itu teman-teman akan mendapatkan dokumen kelulusan. Nanti setelah turun dari tangga, ini akan diarahkan kayak tadi, ada jalurnya memang khusus untuk berfoto ya, untuk foto dan pengambilan dokumen di bagian belakang. Oke, ini versi yang kedua rekan-rekan. Jadi di poin ini juga sama, masuknya dari arah tengah, ketemu dengan vice rector dan juga director, kemudian langsung bertemu dengan dean di bagian poin kedua. Lalu di sini ada yang langsung turun ke bawah
tanpa adanya HOP atau mungkin study programnya. Kalau di bagian yang sisi A itu masih sama, ada HOP dan juga ada study program. Jadi mungkin cuma ada 2 orang ya yang akan melatih. Nah, ini mungkin terjadi untuk beberapa kasus. Oke. Beberapa yang perlu diperhatikan ya, ini penting juga untuk kalian pahami bahwa di Jumat, Sabtu, Minggu ini lumayan ramai untuk daerah Senayan ya di weekend, apalagi di hari minggunya gitu ya. Jadi untuk Jakarta masih ada pemberlakuan ganjil genap. Jadi kita minta teman-teman untuk bisa hadir lebih awal ke venue gitu ya. Takutnya ada macet atau mungkin ada penutupan jalan dan lain sebagainya. Untuk gate semua bisa diakses di area GBK dari beberapa gate yang terbuka gitu ya, sekeliling GBK itu semuanya bisa diakses, dan juga ada beberapa area parkir. Kalau ada yang bertanya, saya biasanya parkir motor atau mungkin parkir mobil di bagian mana? Di bagian depan JCC Plenary itu ada gedung parkir juga. Rekan-rekan bisa parkir di sana, atau mungkin di bagian samping sebelah kanan itu juga ada area parkir. Semuanya harus menggunakan cashless, jadi perlu diperhatikan, silakan isi e-wallet atau mungkin e-money-nya untuk membayar parkir. Di sini diperhatikan tidak boleh terlambat ya, tadi harus tiba dengan on time. Kalau terlambat ya mungkin teman-teman akan terlewat, tidak boleh masuk area itu sampai dengan tadi sambutan rektor, itu sekitaran 1 jam lebih, jadi sangat disayangkan teman-teman tidak dapat mengikuti proses yang awal. Kemudian silakan persiapkan alternatif rute dari lokasi, karena bicara tentang shift 5 dan 6 ya, itu kan hari Minggu, dan hari Minggu pagi itu biasanya ada CFD gitu ya, itu area GBK dan sekitarnya itu sangat padat, jadi perlu diperhatikan terutama untuk shift 5. Di area JCC juga akan ada 2 alumni foto booth ya, di depan plenary hall itu nanti akan ada stand-nya, stand person. Dapatkan foto-foto eksklusif gitu, jadi ada beberapa background yang bisa digunakan untuk keluarga dan juga untuk teman-teman beramai-ramai berfoto di sana. Memang ada biaya yang ditanggungkan, teman-teman nanti tinggal melakukan transaksi di sana. Kemudian ya, ini bicara tentang padatnya shift dari shift pagi dan shift siang. Cuman ada sedikit jeda dan memang harus didisinfektan. Teman-teman diminta untuk bisa meninggalkan area plenary atau mungkin pelantikan karena akan didisinfektan. Jadi ruangan plenary ini setelah teman-teman akan sidang tertutup dan para dewan sudah bubar gitu ya, teman-teman diminta untuk bisa meninggalkan area plenary hall supaya bisa didisinfektan, supaya bisa masuk wisudawan shift berikutnya. Baik, di sini ada sedikit tampilan beberapa lokasi parkir. Nah, ada beberapa tambahan juga additional parkir area di bagian Sultan Hotel. Tidak berjaraknya tidak jauh lah dari JCC, mungkin sekitaran 100 meter, itu bisa juga parkir di sana. Atau mungkin juga ada yang sign-nya tulisannya besar nih, parkir JCC di Executive Club Hotel Hilton. Bisa ada free shuttle services, tapi mungkin jamnya tuh ditentukan sama pihak hotel. Oke, mungkin sudah tiba di slide terakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, feel free, silakan langsung drop di kolom Q&A. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung juga boleh diperkenankan untuk bisa bertanya langsung. Oke, di sini dengan Kak William. Silakan Kak William. Kak William Andrio. Kak William mungkin. Oke, coba ya calon wisudawan yang lain. Nicholas Luis, silakan Nicholas Luis. Ya, halo Kak, selamat Ya, halo. pagi.
Ini mau tanya dulu nih untuk yang katanya itu sebelum ke JCC-nya itu harus PCR atau antigen dulu ya. Kalau Ya, jadi antigen itu 1 kali 24 jam itu berarti saya mesti antigennya besok ya, karena saya shiftnya Sabtu. Kak Nicholas di sini status peduli lindunginya berarti bukan hijau ya? Apa? Status peduli lindunginya kalau biasa di scan itu hijau atau enggak? Hijau. Oh, kalau hijau nggak perlu Kak. Jadi memang diperlukan untuk antigen, rekan-rekan sekalian untuk antigen dan juga PCR misalnya penting, itu untuk yang status peduli lindunginya tidak hijau. Misalnya orange atau mungkin merah. Kalau untuk hijau semuanya langsung scan di tempat aja Kak. Oh, oke. Terus lalu ini saya kan katanya kan itu apa binus.ac.id/graduation kan bisa diakses ya. Sekarang, nah saya coba akses pakai akun Binus Maya saya kok nggak bisa ya? Sebentar. Tapi ID dan juga passwordnya sama? Passwordnya sama, tapi katanya bilang, ups, ini nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ini errornya itu ini. Bentar, saya coba baca. Ya. Graduates can login, mesti onsite ya ini ya. Nih, errornya itu graduates can login microsite on graduation schedule. Jadi gini, semuanya bisa diakses di graduation.apps.binus.ac.id itu kalau lewat PC, jadi bisa langsung dicek di sana. Kalau di sananya tuh di mana ya? Ini nanti akan dikirimkan di kolom chat ya, linknya. Oke, nanti setelah ini akan langsung dikirim di kolom chat, Kak Nicholas nanti bisa diakses di sana, ya, di link, kemudian ID dan juga passwordnya nanti bisa langsung dicoba dicek kembali. Ini kan, udah ya. Saya kirim ini. Sudah bisa, Kak? Bentar. Ini lagi coba. Chatnya belum masuk sih ya, yang link tadi ya. Tapi udah saya coba sih tadi. Masih sama errornya itu ini, saya coba sebut ya. Graduates can login microsite on graduation schedule. Jadi saya mesti loginnya harus Sabtu ya. Sebentar ya. Ya. Oke, Kak Nicholas nanti yang itu di hold dulu ya, nanti biar bisa dibantu sama tim nanti ya. Oh, oke, Tiffany dia ya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang mungkin ke Kak William sudah bisa langsung menanyakan pertanyaan. Kak William, atau mungkin saya ke teman-teman yang lain ya. Dengan Kak Yuda, silakan Kak Yuda. Kak Muhammad Syafriyaum. Oh, ya. Oke. Oke, mungkin di kolom chat juga sudah banyak yang menanyakan. Saya coba ke Kak Ivan. Kak Ivan Ade, silakan. Pagi semua. Ya. Oh, Kak, kalau untuk orang tua tamu, datangnya mesti jam 1:30 atau boleh? Jadi ada isunya apa, Kak? Mungkin ada yang masih bekerja atau ada kegiatan lainnya. Oh gitu, jadi sebenarnya kalau untuk 1:30 kan tadi sudah disebutkan kalau acara akan dimulai 1:30. Setelah itu pintunya akan ditutup karena rapat senatnya sudah dimulai dan akan dibuka kembali pada saat sambutan rektor. Mungkin more less-nya sekitaran 1 jam setelah 2:30 ya, 2:30 pintunya baru dibuka. Oh, berarti boleh masuk setelah yang sambutan dari itu ya? Iya betul, jadi patokannya adalah pada saat sambutan rektor selesai, pintu baru kembali bisa dibuka dan panitia baru bisa mengarahkan tamu undangan untuk bisa duduk di tempatnya. Oh, oke deh. Oke, itu aja. Oke, baik. Thank you. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya dengan Kak
Kak Andre Dharma, silakan. Halo Kak, terdengar Ya, Kak? sudah? Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Ini saya mau menanyakan, untuk makanan kan tidak boleh dibawa ke dalam hall ya, untuk yang tamu kita yang 2 orang itu. Nah, itu on-site snack apakah tersedia Kak? Ini Kak Andre, oh ya, jadi ada pertanyaan di area plenary hall sebenarnya ada beberapa resto, tapi mungkin restonya lumayan kecil, tapi kalau misalnya didatangnya sama semua wisudawan itu mungkin akan crowded gitu. Jadi memang dari awal panitia sudah minta untuk bisa mempersiapkan diri dengan makan dan minum sebelum masuk ke area plenary hall gitu. Tapi untuk untuk daerah orang tua ini mungkin ada yang bisa diizinkan untuk masuk kayak snack kecil ya. Ini kendalanya mungkin kesehatan seperti misalnya demam atau mungkin ada GERD yang harus makan setiap berapa jam sekali, boleh membawa snack kecil. Tetapi memang tidak boleh membawa makanan minuman dalam ukuran yang besar. Seperti itu. Tapi untuk wisudawan, wisudawati sekali lagi di area plenary, teman-teman diminta untuk bisa kusyuk juga gitu ya, tidak boleh membawa makanan minuman untuk wisudawan, wisudawati. Oke, untuk additional question mungkin boleh membawa tas kecil berarti gitu ya? Iya betul. Ini untuk pria dan ini untuk wanita kan ya berarti ya tas kecilnya? Iya. Ya, jadi boleh teman-teman wisudawati gitu ya, boleh membawa tas kecil atau macam sling bag yang kecil gitu ya, pocket. Atau mungkin kalau misalnya urgentnya cuma mau bawa handphone gitu ya, jadi boleh diselipkan saja untuk smartphone-nya gitu bisa dibawa. Seperti itu. Begitu pula dengan orang tua juga boleh membawa tas itu? Iya, kalau orang tua boleh karena tempat duduknya saya lagi kan berbeda. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau menitipkan barang ke orang tua juga boleh. Oke, sekian Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dengan Kak Audi Siswanto. Silakan Kak Audi. Ya, baik Mbak. Ini sih saya sebenarnya cuma mau nanya dikit aja. Jadi kan saya kan yang masuk jam 7 ya. Tadi awalnya agak sedikit telat. Artinya kan selesai jam 12 kan ya untuk yang jam 7 itu? Iya, betul. Artinya setelah jam 12 itu langsung bubar ya? Iya, betul, betul. Oke. Palingnya itu aja Mbak. Iya, jadi Kak Audi mungkin tambahannya yang akan dibubarkan adalah bagian plenary hall Kak, tempat sidang senat berlangsung. Tapi untuk area luar JCC itu kan ada beberapa hall yang masih bisa buka tutup gitu ya. Jadi itu masih boleh di area sana. Tapi memang tidak perlu terlalu crowded karena ada pergerakan masuk juga dari wisudawan wisudawati yang shift selanjutnya. Memang diarahkannya untuk bisa keluar dari ruangan setelah sidang. Baik. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Oke. Selanjutnya dengan Kak Noval Afrino. Halo Kak. Silakan Kak Noval. Kak Noval Afrino. Halo. Ya. Ya. Halo Kak, kan saya itu di hari Jumat yang sesi kedua Kak. Ya, untuk sholat Jumatnya sendiri tuh akan disediakan di hall atau di dekat-dekat situ ya? Oh ya, oke. Kalau untuk beberapa opsi memang ada masjid terdekat di situ, kalau nggak salah Masjid Albina itu dekat gitu ya di area JCC gitu, itu memang ada disediakan. Ada musola juga di daerah area JCC, jadi nanti bisa ibadahnya bisa dilakukan di sana sih Kak. Oke, baik, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya untuk Kak Salma Ayu Ningtyas, silakan. Iya, selamat pagi Kak. Ya. Maaf Kak, tadi koneksinya kan agak terputus, jadi mungkin ada beberapa info yang kemis. Saya mau nanya tentang vaksin aja sih Kak. Jadi tuh kalau yang baru vaksin 1 dan 2 tapi belum vaksin booster tuh, Mas, apakah boleh atau gimana ya Kak ya? Oke, sebentar ya Kak Salma. Iya. Oke Kak Salma, kalau untuk yang vaksin 1, 2 dan belum booster itu tampilan terlindunginya masih kuning, itu masih diperbolehkan. Berarti saya nggak perlu antigen lagi kan? Iya, nanti tinggal dilaporkan bahwa belum vaksin booster gitu ya. Oh oke. Ya baik. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Selanjutnya dengan Kak Jody. Kak Jody silakan. Oh iya, halo Kak.
Sebenarnya tadi mau tanya sih, kalau untuk yang antigen itu kan 1 kali 24 jam berarti harus tepat pada jam masuk kita ya. Misalkan besok masuk jam 1.30 berarti harus nggak lebih dari jam 1.30 kita tes antigennya. Tapi tadi kok katanya kalau kuning masih boleh ya berarti ya? Iya, jadi Kalau kuning status. itu, kuning itu kondisinya adalah belum vaksin booster ya, Kak. Iya, iya. 1-2 sudah berarti. Itu masih Ya, boleh berarti ya, nggak usah ada tes antigen sama gitu ya berarti. iya, betul. Oke. Sama untuk pertanyaan tambahan, itu kan untuk tadi ada redeem invitation di Binus Mobile. Itu saat ini memang belum bisa diakses atau bagaimana ya? Karena di tempat saya tulisannya masih abu-abu itu untuk redeem invitation-nya. Oh iya, betul. Kalau untuk redeem invitation sampai saat ini memang belum bisa diakses. Tadi sesuai Oh, dengan arahannya akan di-redeem-nya di venue, di JCC. oke. Dan kemudian itu untuk orang tua nanti dia di HP itu pasang Binus Student aja karena kan untuk Binus Parent lupa password. Itu berarti install sendiri-sendiri di HP-nya untuk Binus Student juga gitu atau bagaimana? Atau pakai Iya. HP saya aja? Oh iya, betul. Jadi bisa di-install di handphone orang tua gitu, jadi bisa diakses keduanya. Oh, itu dua-duanya bisa diakses. Oke. Bisa diakses. Kalau misalnya memang Binus for Parents-nya memang agak bermasalah, install Binus Mobile for Student di handphone orang tua untuk bisa plan, bisa masuk. Oke. Iya. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Jody. Selanjutnya dengan Kak Bella. Silakan Kak Bella. Bella Maitesia. Iya, halo Kak. Iya, Ya, maaf. halo. Oke, aku mau nanya Kak soal Tarzan. Soalnya kan aku nih nggak isi formulir di Tarzan kan Kak. Nah, berarti otomatis kalau misalnya kita selesai dari panggung, setelah terima selongsong dan segala macamnya, berarti setelah kita turun kita ngapain Kak? Oke, Kak, biasanya itu urutannya sudah ada alurnya, Kak Bella, jadi tinggal diikuti dari urutannya aja kalau misalnya memang tidak assign untuk foto bersama Tarzan ya. Iya. Oke, jadi nggak apa-apa, tetap ikuti alurnya, nanti sampai di akhir, di bagian belakang, panitia akan memberikan dokumen kelulusannya di sana. Oke, berarti setelah dokumen kelulusan diterima, berarti langsung kembali ke tempat duduk kan ya maksudnya Kak? Jadi kita bisa tinggalin barang di kursi yang tadi kita dudukin. Kak, izin merespon untuk pertanyaan ini. Jadi untuk barang bawaan lebih baik tidak ditinggal di kursi ya, karena kami tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di kursi gitu ya. Kalau mungkin pakai sling bag yang kecil gitu ya untuk barang bawaan yang compact gitu ya, mungkin handphone atau sekedar tisu seperti itu masih boleh dan dikenakannya di bawah toga supaya secara visual masih bagus gitu ya. Tapi jangan ada meninggalkan di kursi karena kami tidak bisa jamin gitu ya untuk keadaan barangnya di sana. Kemudian terkait foto Kak, untuk secara alurnya silahkan untuk ikuti saja, foto-foto dulu aja karena biasanya dari Tarzan akan tetap foto semua. Ya, nanti kalau misalkan Kakak berubah pikiran, biasanya di Tarzan di JCC-nya itu akan buka booth Kak. Nanti kalau memang mau ambil bisa langsung registrasi ke booth-nya gitu. Dan mungkin ini kami sih nggak promosi gimana ya Kak ya, cuman memang official partner kita di Tarzan, jadi hanya Tarzan yang bisa dokumentasi di dalam. Sayang nih Kak, jadi minimal mungkin prosesinya aja deh gitu ya. Kalau untuk yang foto studio dan yang lainnya itu kami juga terserah gitu ya. Tapi kami menghimbau untuk yang foto prosesi gitu ya, karena itu momennya kakak di atas panggung, foto pelantikan gitu ya. Kalau bisa sih diproses gitu Kak ke Tarzan gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya seandainya nggak sempet isi di Tarzan, berarti nanti di hari H tetap bisa ya Kak? Jadi nggak harus kayak ada waiting list gitu? Ya, bisa Kak, bisa. Nanti ada booth-nya juga di sana, bisa registrasi. Oh iya, oke, satu lagi Kak, itu kan untuk alumni foto booth itu yang untuk orang tua sama teman-teman itu juga kan sempat ada info ya Kak, dia buka pembelian tiket itu sampai tanggal sekarang ya kalau nggak salah. Nah itu juga apakah di hari H kita bisa langsung beli di sana atau tetap harus mengikuti yang sudah beli tiket dari kemarin-kemarinnya? Untuk on the spot bisa Kak, cuman memang mungkin prioritasnya secara antrian adalah yang mendaftar dulu gitu ya. Jadi kalau memang baru on the spot ya antriannya akan di antrian terakhir seperti itu Kak. Oke, baik, itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Bella. Selanjutnya dengan Kak, sebentar ya. Selanjutnya dengan
Berlian, silakan Kak Berlian. Halo. Ya, halo. Iya, maaf Kak, ini aku mau bertanya, mungkin ini udah ditanyain sebelumnya, tapi aku masih belum sure gitu Kak. Jadi buat orang tua itu yang udah vaksin kedua tapi belum booster, tapi di Peduli Lindungi masih kuning, itu boleh ya? Udah kuning? Ya, benar. Nggak perlu antigen lagi ya Kak? Ya, betul. Jadi untuk vaksin kedua sudah komplit, yang belum adalah booster. Kalau statusnya kuning itu masih boleh. Oke, terus mau nanya lagi, buat outfit orang tua sendiri itu harus gimana ya Kak? Oh ya, oke. Kak Berlian, mungkin untuk rekan-rekan sekalian juga, untuk orang tua diharapkan bisa menggunakan baju yang sopan dan rapih. Ada beberapa yang mungkin secara formal yang sukanya pakai batik gitu ya, batik, dan juga mungkin kalau ibu itu bisa menggunakan batik yang barengan bersama dengan ayah, atau mungkin juga bisa menggunakan kebaya juga boleh. Jadi memang formal rapi hanya dimintanya untuk formal dan rapi, untuk aplikasinya nanti bisa disesuaikan sama masing-masing. Oke, sama ini Kak ada additional question lagi. Berarti di HP orang tua itu harus ada BINUS Parents dan Peduli Lindungi ya? Apa ada yang lain lagi Kak? Iya, betul, Kak Berlian. Jadi untuk handphone orang tua tadi coba dicek lagi Kak Berlian, apakah sudah bisa masuk ke BINUS Parents. Kalau misalnya memang ada kesulitan untuk bisa masuk, silakan install BINUS Mobile for Student. Jadi kalau jadi Kak Berlian bisa langsung join di 2 device, nanti yang orang tua tinggal di show yang bagian reading invitation, bagian invitation-nya aja untuk bisa masuk. Oh, oke gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya dengan Kak, aku lower hand dulu ya. Selanjutnya dengan Kak Shirlyn, silakan Kak Shirlyn. Kak Shirlyn Daventa, mungkin? Selamat pagi Kak. Iya. Ya, oke. Jadi ini saya mau mengkonfirmasi ulang lagi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih ya. Soalnya saya juga masih belum yakin dengan yang tadi ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih. Jadi intinya ini yang pertama nih ya, untuk redeem invitation itu benar harus di hari H-nya ya. Jadi sekarang belum bisa kita pencet-pencet gitu ya. Ya, betul Kak Shirlyn. Iya, jadi kan kalau saya wisuda tanggal 10, berarti saya kan tanggal 10 nggak baru bisa itu udah mulai muncul baru bisa diklik kan tulisan yang combo redeem invitation-nya. Iya, betul. Jadi Kak Shirlyn, redeem invitation-nya nanti juga akan dilakukannya di venue ya Kak ya? Iya. Oke, akan dibantu sama panitia. Nanti ada panitianya kan, nanti dia jaga di lobby gitu ya? Iya, betul. Jadi ada panitia di beberapa titik, nanti tinggal di show aja bagian tampilan untuk di redeem, nanti kodenya akan dimasukkannya oleh tim panitia. Oh gitu. Lalu mau konfirmasi lagi juga nih, untuk redeem invitation ini bisa juga kan tadi kalau dipakai di BINUS di 2 BINUS kan, BINUS Mobile for Student atau BINUS Mobile for Parent? Iya, betul. Oke, lalu ini soal ini juga nih, untuk pakai toganya itu, kita toganya ini boleh pakai di rumah, dari rumah dulu, atau langsung pas udah sampai di JCC-nya kita pakai? Oh iya, oke. Kak Shirlyn dan mungkin rekan-rekan sekalian, untuk toga silakan dilakukan langsung dari rumah. Gitu. Jadi ketika sampai di JCC, rekan-rekan sudah menggunakan pakaian yang lengkap gitu ya. Misalnya yang wanita udah pakai kebaya, terus sudah menggunakan toga dan topi. Untuk yang pria juga begitu, udah pakai kemeja putih, celana bahan, udah menggunakan toga dan topi. Jadi udah masuk JCC-nya sudah menggunakan atribut gitu, atribut untuk pelantikan. Karena nanti security di depan yang akan scanning nih, kalau misalnya kakak-kakak sekalian belum pakai gitu, kan diminta untuk langsung pakai gitu, daripada nanti malah menumpuk gitu ya di barisan. Jadi silakan langsung digunakan di rumah, datang ke area JCC itu sudah rapi, tinggal scan Peduli Lindungi, kemudian langsung masuk ke plenary hall. Seperti itu. Terus kalau ini toganya itu baru bisa dilepasnya itu setelah acara kan? Kalau misalnya saya mau ini, saya misalnya setelah acara mau itu foto dulu di scan fotonya si Kamsang itu. Nah kan misalnya saya mau fotonya lepas toganya, boleh di situ? Boleh. Jadi setelah prosesi di area di area luar plenary ya kan, kalau misalnya ada foto
foto booth gitu, pengen pakai kebayanya saja gitu, nggak pakai toganya, silakan nanti bisa dilepas di sana. Oh ya, ini kayak satu lagi pertanyaannya, engkau kalau scan photobooth ini kan saya ini ya, dapat jadwalnya kan jam 7 pagi kok tanggal 10. Nah, scan photobooth itu baru dibukanya jam berapa ya, Kak? Ya, jadi Kak Sherlyn, karena shift pagi dibukanya setelah acara selesai, shift 1, ya mungkin sekitaran jam 10-an, stand Tarzana baru ready nih Kak. Jadi kalau shift teman-teman atau mungkin rekan-rekan wisudawati shift 1 diarahkannya setelah pelantikan, ya jam 11 atau mungkin lewat dari jam itu baru bisa untuk sesi foto. Oh, berarti kira-kira jam 10 atau 11 ya? Iya, tapi kan memang Kak Sherlyn harus bubaran dulu gitu ya, bubaran pelantikan mungkin sekitaran setengah 12 baru boleh keluar ruangan gitu. Jadi mungkin di jam segitu baru bisa untuk prosesi foto. Stand-nya ada banyak, foto booth-nya rekan-rekan sekalian, jadi mungkin nggak menunggu di satu spot aja. Oke, ya udah sih, kira-kira itu aja sih pertanyaan saya. Oh ya, satu lagi nih, supaya nggak kelupaan nih ya. Kalau misalnya photobooth pakai bawa properti, misalnya buket gitu boleh juga kan, Kak? Boleh, Tapi boleh. yang bawa Jadi, orang tua dititipin ya, jadinya. Boleh. Jadi rekan-rekan untuk ada yang bertanya nih, beberapa di kolom chat juga banyak yang bertanya, boleh nggak bawa hand bouquet gitu ya? Boleh dibawa asal dipegangnya sama orang tua. Jadi wisudawati datang masuk ke ruangan sidang yang memang tidak membawa apa-apa kecuali ya itu tadi ya, smartphone atau mungkin sling bag kecil gitu. Sling bag kecilnya pun adanya di dalam lapisan baju toga. Jadi tampilan luar ketika difoto itu nggak ada tasnya ya, rekan-rekan gitu. Jadi itu yang perlu disepakati, orang tua boleh membawa hand bouquet atau lain sebagainya, hadiah untuk teman setelah selesai wisuda itu boleh dibawa ke tribun. Oke, mungkin Kak Sherlyn. Ya, baik Pak, hanya itu aja sih pertanyaan saya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya dengan Kak Fahri Ekananda. Ya, pagi Kak. Iya, pagi. Mau nanya, kemarin kan saya yang regis foto booth yang di BINUS ya, terus dapat tiket. Itu foto studio apa gimana ya? Itu Tarzan apa bukan maksudnya? Yang regis di BINUS itu Tarzan, Kak. Berarti nanti fotonya itu bisa diklaimnya di hari wisuda. Oh, pas yang itu ya, habis turun panggung itu, langsung foto itu? Kak Fakih kemarin registrasinya ketika pengambilan paket toga yang di booth yang di depan itu ya, yang di lantai 4. Bukan di booth sih Mbak, di research and development di atas tuh yang di lantai 2. Aduh, lupa nama kantornya. Alumni berarti ya. Ya, kalau yang itu kan berarti, dikasih. kalau yang itu berarti bukan yang Tarzan Kak, tapi yang biasanya ada backdrop, kemudian bisa foto di sana. Tuh. Jadi untuk yang foto prosesi itu memang hanya Tarzan saja. Oh gitu. Ini berarti kemana? Kalau habis turun panggung? Setelah turun panggung itu ikuti dulu aja alurnya, acaranya itu booth-nya ada di luar Kak. Jadi nanti setelah prosesinya selesai, baru keluar menuju ke booth, kemudian nanti sesuai dengan nomor antreannya bisa berfoto di sana. Oh gitu, oke. Ya, dan mungkin sedikit tambahan tadi ya, walaupun nanti misalkan booth-nya sudah ready di jam 10 gitu ya, tidak boleh keluar dari ruangan prosesi gitu ya, benar-benar harus sampai selesai, benar-benar acara selesai baru boleh keluar seperti itu. Berarti habis turun panggung, ikutin alur, balik ke kursi gitu ya, sampai jam 12 baru boleh keluar? Betul. Oh gitu, oke. Oke nih Mbak, kejawab berarti 2 pertanyaan saya tadi. Ya, terima kasih. Oke, kasih Mbak. Oke, baik, terima kasih Kak Fahri. Selanjutnya di sini ada Kak Jonathan Daniel, silakan. Kak Jonathan, ya. Halo, tapi suaranya tidak terdengar, Kak. Sepertinya Kak Jonathan ada kendala teknis ya. Halo, belum terdengar Kak Jonathan. Ya, mungkin sambil menunggu Kak Arlin, mau sekalian info nih, ada beberapa cukup banyak yang bertanya terkait
Kalau terlambat bagaimana gitu ya. Nah, tadi Karen sudah sampaikan sebetulnya bahwa ini bentuknya sidang senat, jadi harus on time karena kalau tidak kita akan close gate tepat sesuai dengan jam mulai. Jadi jam 7 ya jam 7 kita close gate, 13.30 ya 13.30 kita close gate. Kalau terlambat bagaimana? Tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh masuk, bukan berarti kemudian jadi pulang lagi ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi nanti kita akan buka pintunya lagi sekitar ketika sambutan rektor. Nah, itu waktunya bisa di range 30 menit sampai dengan sejam dari jam awal gitu ya. Nah, kemudian kalau memang terlambatnya sampai dengan prosesi pelantikan itu sudah berjalan, maka apabila nama Bapak Ibu rekan-rekan sudah tersebut, sudah terpanggil dan orangnya tidak ada, maka tidak ada pelantikan ulang. Ya, maka akan tidak bisa maju ke atas panggung begitu kalau memang namanya sudah terlewat. Gitu ya, ingin memperjelas saja karena beberapa pertanyaannya di Q&A cukup banyak terkait keterlambatan, begitu Kak Arlen. Baik, terima kasih Kak Maida. Kak Jonathan sudah bisa menanyakan pertanyaan? Kalau belum, mungkin Kak Jonathan bisa langsung di kolom chat ya. Sepertinya ini kendalanya pada sistem mic-nya. Oke. Saya ke Kak Kevin Jordan. Kak Kevin Jordan, silakan. Kak Kevin. Silakan Kak Kevin. Oke Kak, aku mau nanya Kak, itu yang wisudawan boleh bawa kamera masuk ya Kak? Hanya boleh membawa handphone Kak Kevin, kalau untuk kamera itu tidak diperkenankan. Oke, baik, terima kasih Kak. Kak Kevin, untuk kameranya mungkin sebenarnya kalau mau bawa boleh saja gitu ya, jika nanti mau berfoto mungkin di luar area JCC dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk dokumentasi di dalam JCC-nya tidak diperkenankan, apalagi kalau memang untuk pengambilan gambarnya kemudian harus berdiri gitu ya, harus di sebelah mana atau orang tuanya di tribun akhirnya jadi berdiri juga gitu ya, menghalangi orang tua yang lain, maka tidak diperbolehkan. Ya, meskipun menggunakan kamera handphone pun kalau memang mau mendokumentasikan foto atau video dengan mengganggu lingkungan yang lainnya tidak boleh gitu ya. Tapi kalau mau bawa untuk nanti foto setelah atau sebelum ya di luar dari prosesi itu dipersilakan saja Kak Kevin, tidak ada masalah. Yang penting tidak mengganggu yang lainnya. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak Kevin. Selanjutnya dengan Kak Liza. Kak Liza Aida, silakan. Iya, halo Kak, selamat siang. Aku nggak tahu sih ini udah ditanya apa belum, cuman aku mau nanya nih kalau misalnya graduation invitation buat orang tua, itu bentuknya screenshot gitu boleh nggak ya? Jadi nggak bisa Kak, karena Kak Liza itu kita harus claim redeem code-nya di sana. Oh, oke. Oke deh kalau gitu. Itu aja sih Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Liza. Selanjutnya dengan Kak Hilal. Kak Hilal Gibran, silakan. Oke Kak, saya mau nanya mengenai yang apa namanya tadi, invitation ya. Kan yang boleh masuk ke dalam hall-nya itu cuma 2 untuk undangannya. Nah kalau misalnya ada satu lagi adik saya itu nunggu di luar hall-nya itu nggak apa-apa, apa gimana? Menunggu sampai prosesi selesai? Iya betul Kak. Oh, Kak Hilal, sebenarnya sih lebih concern-nya adalah crowded di bagian area JCC. Kalau misalnya mau menunggu mungkin bisa di luar area JCC sih Kak. Oh berarti di luar area JCC-nya, nggak diperbolehkan masuk ke dalam ya? Iya betul. Oh ya, oke. Baik Kak, itu aja sih yang saya mau nanya. Baik, terima kasih Kak Hilal. Selanjutnya dengan Kak Denis, silakan Kak Denis. Halo Kak. Halo. Kak, ini mau nanya untuk yang aplikasi graduation microsite yang di graduation.apps BINUS itu kan pakai BINUS yang password BINUS Maya dan email BINUS Maya ya Kak. Itu harus nunggu pas tanggal hari H-nya ya baru bisa masuk ya? Betul, jadi bisa diaksesnya pada saat hari H. Oke, habis itu mau nanya Kak, itu untuk yang tamu kan kita kan wisudawan, terus ada tamunya 2 kan ya Kak. Itu tadi kan Kakak mention itu bisa pakai jas atau misalkan bisa pakai batik, tapi
kan kalau misalkan di presentasinya kan lebih kayak formal aja, jadi nggak perlu harus wajib batik atau jas atau kemeja putih kan ya Kak, berarti yang penting rapi formal aja gitu. Iya Kak Denis, maaf ini untuk yang tamu undangan kan ya? Iya betul, tamu Oh undangan iya. bukan itunya. Oke betul, Kak Denis, jadi boleh pakai kemeja rapi saja boleh, mungkin ada yang mau menggunakan jas juga boleh, batik juga boleh gitu. Tapi kalau untuk yang wisudawannya tadi sesuai dengan yang kita sepakati, wisudawannya pakai kemeja putih dan celana bahan hitam ya Kak ya. Oke, udah sih itu aja Kak, makasih ya Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Verina, silakan Kak Verina. Oh iya Kak, selamat pagi. Ya, Mau pagi. nanya Kak, kalau untuk urutannya itu ada nggak ya di rundown? Urutan dari jurusan mana dulu yang dipanggil? Oh, kalau untuk di rundown nggak ada Kak Verina, tapi mungkin bisa terlihat dari nomor kursi nanti pada saat show. Jadi kita akan mulai dari nomor kursi 001 sampai dengan nomor kursi yang paling akhir gitu ya. Jadi Oh, untuk sesuai urutan. iya, betul. Jadi akan disesuaikan dengan urutan. Baik itu apa namanya A dan B gitu ya, itu nanti bisa terlihatnya dari urutan nomor kursi. Kalau kira-kira di urutan nomor kursi itu ada jamnya nggak ya Kak? Kayak misalnya jam berapa sampai jam berapa nih urutan nomor 0 sampai sekian gitu. Iya, kita nggak bisa pastiin Kak Ferry, karena dari balik lagi kan ini ada pemanggilannya dilakukan oleh MC, kemudian prosesnya juga dilakukan di atas panggung gitu ya. Jadi mungkin estimasinya bisa terlihatnya dari nomor kursi. Misalnya Kak Verina nih ketika nanti show sekitaran number seat-nya misalnya 367 gitu ya. Mungkin prosesinya akan terlihat, jadi pada saat prosesi masuk nih dari wisudawan nomor 1 sampai dengan ke Kak Verina mungkin akan terlihat nih estimasinya sekitaran berapa menit atau mungkin berapa puluh menit. Oh, oke. Sama mau nanya satu lagi Kak, kalau misalnya orang tua telat sesudah sesudah opening rektor ya, nah itu tuh mulainya di jam berapa ya kira-kira? Pintunya dibuka lagi dan bakal ditutup lagi juga atau tetap dibuka terus? Kak Verina, jadi misalnya Kak Verina shift 1 atau 2? Maksudnya shift pagi atau siang? Shift pagi, jam 7. Oh, pagi jam 7. Oke, jadi anggapannya kalau misalnya kita memang senatnya sudah mulai masuk prosesi itu di jam 7, pintu kan akan langsung ditutup, akan dibuka lagi mungkin estimasi 45 menit sampai dengan 1 jam setelah proses pintu ditutup pertama. Gitu. Jadi mungkin akan dibuka ya 7.45 atau dengan jam 8 itu akan dibuka sampai dengan nanti pelantikan. Kalau pelantikan nanti akan ditutup. Supaya tidak terlalu pelantikannya belum tahu jam berapa ya Kak kira-kira? Ya, belum tahu Kak. Kalau misalnya kita mulai jam 7 mungkin antara pelantikannya 9:30 sampai dengan jam 11 itu mungkin area pelantikan. Terus mau nanya juga Kak, kalau misalnya orang tua masuk di jam segitu nggak apa-apa kan berarti sesudah jam 8 gitu? Nanti tinggal diikuti dari panitia ya, kan ada yang tutup gate-nya nih. Kalau misalnya udah boleh dibuka nanti orang tuanya sudah boleh masuk dan bisa duduk di tempat masing-masing. Oke deh. Oke, makasih ya Kak. Oke, terima kasih Kak Verina. Jadi untuk orang tua mungkin rekan-rekan sekalian tidak ada nomor kursi. Jadi first come first serve ya. Jadi ya kalau mau dapat best seat-nya orang tua ya mungkin dia bisa datang lebih awal. Mungkin kalau yang tadi ada beberapa kasus yang mungkin orang tuanya menyusul dan lain sebagainya, nanti bisa dicek kembali, takutnya ya seat yang best view gitu ya, ngelihat teman-teman wisudanya tuh lebih clear gitu, itu udah diduduki sama orang lain. Seperti itu. Oke, kita ke Kak Yodi Setiawan, silakan Kak Yodi. Ya, selamat siang Kak. Ya. Tadi ada gangguan sedikit pada saat informasi mengenai parking. Saya kan belum pernah ke JCC nih. Andai kata pada saat hari H, parkirnya agak penuh. Kalau bawa mobil, ada bantuan dari tim teman-teman di parkiran nggak untuk mengarahkan kemana gitu supaya menghemat waktu? Oh ya, kalau dari kami, dari tim panitia nggak ada bentukan valet parking atau mungkin servis seperti itu, Kak Yodi. Mungkin yang bisa disiasati adalah penggunaan transportasi gitu. Kalau misalnya mungkin lebih mudah di drop off atau mungkin lebih mudah menggunakan transportasi online, itu mungkin lebih disarankan. Nah, ini ada beberapa
di-show kembali Kak untuk additional parkir area gitu. Ada di daerah Hotel Sultan sama ada di daerah Executive Club Hotel Hilton-nya. Ini parkirannya lumayan luas, jadi bisa di area sana. Oke. Andai kata pada saat masuk parkiran JCC ini kan kita biasanya nyari-nyari dulu tuh, nyari-nyari. Yang ngasih tahu full itu nanti ada tim guys apa full mungkin bisa ke parkiran Hotel Sultan gitu. Oke. Itu biasanya dari tim security JCC akan memang standby di pintu-pintu utama. Jadi dia akan bisa ngasih tahu ini udah nggak available, silakan bisa cari alternatif parkir yang lain. Seperti itu. Oke, makasih. Siap. Oke. Mungkin Kak Yodi adalah penanya terakhir ya. Jadi rekan-rekan sekalian mungkin kita sudah akan menyudahi briefing kali ini karena akan ada shift berikutnya yang akan di briefing. Kalau dari kami mengucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi untuk rekan-rekan. Kita bertemu nanti lokasinya di JCC, tetap jaga kesehatan. Mungkin beberapa dari teman-teman berada di luar kota dan mungkin baru mobilitas menuju ke Jakarta gitu ya di hari ini. Tetap semangat, kita bertemu untuk acara wisuda 9, 10, dan 11 Desember. Jaga kesehatan bersama dengan orang terkasih, nanti kita bertemu di JCC. Terima kasih. Kalau dari panitia di sini ada Kak Maida dan ada Cireni dan ada Ciovita di sini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa nanti di venue JCC. Terima kasih. Saya izin untuk bisa mengakhiri briefing di siang hari ini. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin tadi join-nya terlambat dan belum mengikuti briefingnya, ini masih ada 1 kali sesi briefing lagi untuk yang wisudawan shift 5. Nah itu masih relevan juga karena untuk onsite juga briefingnya. Apabila masih mau gitu ya untuk mendengarkan kembali briefingnya, boleh stay di link ini ya. Untuk yang belum mendapatkan sesi briefing tadi boleh stay, nanti kita mulai lagi di sekitar jam 11 atau 11:05. Terima kasih.